Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang bagaimana mengembangbiakkan tanaman atau memperbanyak tanaman, khususnya aglonema. Ada 5 macam ini aglonema kita akan eksekusi. Kita bagaimana cara memperbanyak, mulai dari cara cangkok, kemudian dari cara perbanyak dengan cacah, dan kemudian juga dengan sistem split. Jadi ada beberapa macam cara untuk perbanyak, dan ini ada tadi tanaman sudah saya cabut dari ini tadinya dia dalam, kemudian karena dikasih tanah di sini banyak maka dia menimbulkan banyak anakan. Ini dari aglonema lipstick, tapi saya nggak tahu ini lipstick aurora atau lipstick apa, tapi cukup murah saya jual, hanya paling harga 25, paling banter 35.000 jika sudah rimbun, bahkan biasanya 15.000 kalau dia tidak bawa anak. Nah itu, ini kita akan potong-potong. Nah, dari setiap anakan yang muncul ini bisa kita potong kayak seperti istilahnya potong split, tapi ini sudah dicabut. Jadi nanti ada juga kita potong nanti tanpa kita cabut. Jadi perbanyak dengan ini, dan kemudian ada juga nanti saya akan cangkok. Ini saya akan cangkok, ini ada tanaman saya, apa namanya, Soksum jaipong. Ini cukup lama, sudah hampir setahun, tapi tidak bisa memiliki anak. Jadi kita akan cangkok nanti, dan saya tidak mencacah tapi saya cangkok saja. Mudah-mudahan bisa nanti menghasilkan anakan yang banyak, karena sudah cukup panjang. Coba di zoom, ini cukup panjang, dia punya batang. Mudah-mudahan tidak batang ini patah ini. Saya juga tidak terlalu tadi saya gali saja bagaimana panjangnya, dia sudah punya batang di bawah. Oke, nanti kita cangkok, ikuti terus sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ini kita akan cangkok. Kemudian ada juga tanaman aglonema saya ini cukup lumayan juga laku. Sepertinya jarang orang punya, cukup banyak yang datang ke tempat saya beli. Dia warnanya hijau putih. Saya tidak tahu namanya aglonema apa. Cukup banyak saya punya aglonema, tapi kadang saya tidak tahu. Dan ini juga akan saya cabut nanti dengan saya potong sebagaimana ini, ya, seperti ini. Nanti kita akan cacahnya seperti itu, karena ini dia masih di dalam tapi sudah punya banyak anak, dan ini stoknya tinggal sedikit, jadi kita akan perbanyak kembali. Oke, saya awali dengan yang cangkokan soksum, ya. Jadi bagaimana cara cangkok, kita gunakan ini bekas gelas. Ini memang gelas apa itu, biasanya dipakai orang jualan es, pop es. Ini kita pakai ini, jadi kita belah bekas. Selama ini saya pakai juga untuk sebagai pot untuk nanam biji. Nah, ini jadi kita cangkok, kemudian kita masukkan ini, ya. Jadi kita penuhin tanah nanti ke sana, ke atas sini, biar nanti anaknya bisa keluar, ya. Jadi kalau kita cacah khawatir nanti tidak jadi, dia busuk. Kalau ini dia tidak akan busuk. Dengan adanya kita timbun dengan tanah baru, tanah yang masih istilahnya gembur, itu akan memungkinkan bisa akan keluar anakannya. Kemudian tadi ini karena kita iris tadi, kita belah, maka kita isolasi maksudnya supaya tersambung kembali. Ini saya pakai ini saja karena ini aja yang saya temukan. Jadi kita tutup kita di sini supaya media nanti tidak keluar. Oke. Ya. Kemudian satu di bawah, di atas satu.
Ini cara cangkok aglonema. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di like, di komen. Minta masukannya karena juga saya belum terlalu pengalaman untuk merawat aglonema ini. Kemudian kritikannya juga perlu untuk membangun. Dan kemudian yang jika ini bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, maka silakan di-share. Semoga menjadi satu kebaikan. Oke, ini sudah kita tutup dan sekarang kita isi tanah ke dalam sini. Nah, ini sudah saya kasih tadi sekam, tanah dengan kompos dengan sekam, ya. Tapi tanpa fermentasi, dia asli masih diambil dari kotoran kambing tadi. Kemudian sekam baru. Tapi untuk mengatasi nanti ini dari semacam untuk bakterinya, kita akan nanti kasih fungisida atau insektisida. Ini dari mereknya ini. Ini ini? Ya, fungisida. Merek Skor. Ini anti jamur dan juga perangsang tumbuh akar. Nah, ini kita pakai nanti jadi anti bakteri juga, bisa membunuh hama-hama yang lainnya. Dan ini kita akan semprot nanti. Kemudian kita isi ke dalam penuh dengan harapan maksudnya bisa beranak ini. Mudah-mudahan soksum ini yang sudah dipelihara 1 tahun masih tetap begini. Padahal ini seharusnya sudah laku 1 juta kemarin ini kalau mau dijual. Tapi saya nggak jual, saya lebih sayang. Tapi ternyata kayaknya nampaknya di sosial media sudah mulai agak turun. Bahkan 500 saja, tapi saya nggak tahu apa segede gini atau lebih kecil dari ini. Yang jelasnya lebih murah. Kalau ini kemarin saya jual 1 juta, insya Allah sudah laku. Tapi saya nggak jual. Khawatir nanti saya jual, nanti tidak bisa beli lagi. Jadi saya perbanyak aja. Pengalaman sudah dari aglonema saya yang lainnya, banyak sempat saya jual. Ternyata setelah saya mau beli, nggak dapat. Tidak cukup dari modal penjualannya untuk beli lagi yang baru. Akhirnya sempat kosong barang saya, kecuali anakannya sampai sekarang ini belum bisa dijual. Karena saya jual indukan, anakan malah ditinggal. Beda dari kebanyakan orang, dia biasanya menjual anakan, indukan ditinggal. Nah, ini ada satu kesalahan manajemen. Oke saudaraku, ini cara saya untuk cangkok soksumnya. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan anak nanti. Oke, kita penuhin lagi kembali ini medianya. Sambil kita semprot, ini sudah kita siapkan tadi karena kita khawatir ada virus anti jamur, karena kebetulan sekam yang kita pakai sekam masih baru, jadi banyak nanti padinya tumbuh juga di sini karena tanpa ada fermentasi. Jadi untuk mengatasi dari jamur ya dengan memakai fungisida. Ini tadi sampai miring karena saking panjangnya batangnya tidak ada anaknya, jadi kita buat seperti ini. Mudah-mudahan nanti akan mengeluarkan anak generasi barunya. Oke, untuk soksum sudah selesai. Kita eksekusi, sudah kita selesai, kita cangkok. Tinggal menambah tinggal melanjutkan yang lainnya. Oke saudaraku, terus ikuti sampai selesai karena kebetulan ini ada beberapa tanaman yang kita akan kembangkan. Kemudian ini ada yang ini juga kita akan cacah. Kita buka medianya.
Barangkali caranya untuk mengembangkan kita pisah saja ini. Jadi cara pisahnya juga tidak boleh asal pisah sampai ketinggalan akar. Jadi kita harus ada akarnya yang ikut. Jadi kalau kita pisah satu dengan lainnya harus ada akarnya. Dan hati-hati mengirisnya supaya tidak rusak akarnya. Nah, ini bawa akar satu. Kemudian dua, tiga. Jadi hanya dapat tiga. Ini satu, ini masih bisa, bahkan dua ini. Ada anaknya dua, yang ini satu. Tapi ini nanti kalau kita potong di sini, maka ini tidak bawa akar, khawatir nanti busuk. Kemudian kalau kita ambil lagi satu ini masih bisa, akarnya ini pendek. Daripada khawatir tidak akan tumbuh, mengkhawatirkan akan terjadi pembusukan, maka lebih baik kita jadi tetap tiga pohon. Jadi dari satu pohon ini tinggal satu pohon menjadi 6 kembali. Dan ini pun nanti bisa kita jual dengan harga minimal 25.000 satu. Kemudian 25.000 dapat 75.000. Yang ini kita tidak jual. Kita tinggal sebagai indukan. Oke? Nah, ini saya potong saja, cacah lagi dulu. Ya, nanti kita lanjut untuk masukkan media. Masukkan media gampang. Kemudian ini juga sama. Jadi saya akan pisah juga ini sama dengan cara tadi. Ini ada berapa? Ini tinggal satu, kalau dijual ini paling 25.000. Tapi ini akan menjadi lebih dari ratusan ribu. Karena kita akan cacah lagi sesuai dengan tunas yang muncul. Ini dapat satu. Ini satu. Kemudian ini ada satu di sini. Ini bawa akar juga. Ini dua. Dua. Tiga. Tiga. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 9 dengan ini. Ini masih tetap kita akan jual 25.000. Jadi tidak mengurangi tidak mengurangi harganya, tapi dapat bibit menjadi dapat generasi 9. Oke. Ini saya lanjut dulu, ini satu, saya isikan ke sini. Kita kasih pot sekecil ini, akan menjadi harganya 25.000 tetap. Kita dapat bibit 10. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Komentar di bawah, kritikannya, masukannya, atau ada yang perlu ditanyakan, tapi jangan yang berat-berat, karena saya juga masih
baru pemula, terhitung pemula, karena baru 2 tahun usaha bunga aglonema. Tapi kalau bibit buah sudah cukup agak lebih lama sedikit. Tapi yang jelasnya kurang lebih 3 tahun sudah menekuni usaha tanaman. Ini sudah selesai satu, insya Allah masih laku 25.000. Tapi dapat kita tadi bibit, dapat bibit tadi berapa itu? 10. Kemudian ini kita lanjut, ini masih ada satu. Ini karena sistem cangkok sudah kita jelaskan tadi, jadi tidak perlu saya ambil dengan sistem bahasa split. Jadi kita potong tanpa kita ini kita potong tapi ambil akarnya juga, supaya sebetulnya tanpa akar ini bisa juga tumbuh, tapi sebaiknya kita ambil akar untuk lebih memudahkan. Jadi kita gali sedikit ke bawah. Nah, ini kita split ini. Artinya kita potong, ya. Kita potong, ambil akarnya, paling tidak 1 atau 2. Kemudian potongan di bawah kita tidak cabut, dengan harapan dia akan muncul anakan yang banyak. Jadi nanti akan keluar anaknya banyak di sini karena dipotong di sini. Ya, oke. Kita ini split. Saya nggak tahu split ini bahasa apa, tapi yang jelas. Nah, jadi ini kita potong seperti ini. Ya, kita dapat satu. Ini tanam agak panjang dan dia akan nanti dapat juga banyak anak di sini. Keluar cabang-cabang nanti di situ kalau kita timbun. Timbun sebagaimana cangkok. Karena jika ditimbun sampai ke sini, maka dia akan keluar anakan di sini. Jadi nanti kita tanam paling tidak sepanjang ini, nanti akan mengeluarkan anakan lagi banyak di sini. Dan ini kita tutup lagi. Ya. Ini nanti akan kurangi tanahnya, kita ganti medianya. Ini agak ini terlalu, ini pasir dengan ini saya pakai. Jadi saya kurangi, saya masukkan media yang ada sekam. Jadi tanpa kita cabut, nah dia tetap di posisi yang sama. Dia lebih mudah tumbuhnya lagi, lebih cepat mengeluarkan tunas daripada kita cabut kemudian tanam lagi. Jadi kita buat seperti ini, kita hanya tutup dan kita munculkan sedikit, supaya kalau kita tutup khawatir nanti susah untuk mengeluarkan tunas. Ya, oke. Ini cara yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Ini cara keempat. Ini kalau batang sudah seperti ini, boleh juga kita tanam seperti ini, timbun semua, dia akan keluar cabang. Tapi bisa juga kita potong seperti ini. Jadi saya potong sesuai dengan mata tunas saja. Ini ada mata tunas di sini, maka kita potong seperti ini. Biar agak lebih panjang. Ini 1. Ini ada mata tunas. 2. Ada mata tunas 3, 4, 5, 6. Jadi dapat 6, kemudian ini 7. Ini 1 ini sampai sini kita ambil. Ini aglonema butterfly. Ini agak sedikit kerdil karena medianya sudah terlalu padat, belum diganti. Ini saya jadikan indukan cukup banyak. Jadi biar berapapun mau diambil di situ cukup banyak. Jadi tidak akan habis ini. Cuma ini saya kasih contoh cara untuk memperbanyak dengan cara cacah setiap mata tunas. Jadi memberikan mata tunas minimal 1. Oke, bisa juga 2. Nah, kemudian kita
Nah, kalau untuk semai cukup ditidurkan saja mata tunas di atas. Nah, ini sebagai contoh, ini saya kasih media dulu. Jadi baiknya mata tunasnya di atas. Kemudian kita timbun. Contohnya seperti ini mata tunasnya di sini, maka kita taruh di atas. Ya. Kemudian ini juga sama mata tunasnya. Ya, pokoknya di atas mata tunas biar lebih mudah naik. Oke. Ini ada 6. Tanpa saya kasih betadine. Kalau orang ada katanya dikasih betadine. Ini saya biasa aja. Paling kalau mati karena mungkin salah pengurusan, sering lupa siram atau ya biasanya aman-aman saja. Insya Allah. Nah, nanti kita tinggal nunggu bertunas. Kita semprot lagi karena ada antri apana tadi. Ini ada sekam baru. Tapi ini balapan nanti ini dengan padi. Karena kebetulan ini sekam baru saya pakai. Tapi pengalaman saya semuanya bisa. Tapi lebih bagus difermentasi dulu atau dibakar. Itu lebih bagus. Ya. Kemudian ini tadi kita lanjut untuk tanam lagi. Nah, karena ini hanya tinggal tanam, barangkali tidak perlu saya memperlihatkan caranya bagaimana menanamnya. Jadi cukup itu saja tadi contoh-contoh yang saya perlihatkan. Dari semai ini tadi potong setiap sudut setiap mata tunas, kemudian ini tadi masih panjang, kita tanam lebih panjang dengan harapan keluar anakan nanti di sini. Kemudian ini untuk soksum tadi kita cangkok cukup panjang batangnya di bawah. Jadi kita harapannya mudah-mudahan keluar anak di sini. Nah, kemudian yang ini yang kita split tadi, kita tanpa cabut tapi kita potong dengan harapan akan keluar anakan di sini banyak. Oke, saudaraku, mungkin itu saja tutorial cara memperbanyak Aglaonema dengan beberapa cara yang saya sudah buktikan sendiri. Oke, saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi edukasi. Dan terima kasih pada yang sudah menonton dan yang subscribe. Oke, saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.